Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Ya, entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini?
Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja. Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, weekend ya. Jam 10 pagi teman Pro 2 kita bakal ada MLC atau Music Live Chat ya. Dan lagi-lagi kita kedatangan musisi bola yang luar biasa teman Pro 2. Dan pastinya karyanya udah banyak banget, lagunya enak-enak sesuai dengan karakternya juga, dan berprestasi lagi di Musicpreneur RRI. Gila guys. Tapi gue tadi mau nyapa dulu buat teman-teman yang di Mataram sama Denpasar. Hello ya. Yang pastinya buat kamu semoga sehat-sehat terus dan selalu bisa menikmati musik di Indonesia atau musik nasional Indonesia guys. Dan yang pastinya juga dukung terus musisi-musisi Indonesia. Salah satunya musisi yang luar biasa banget dari Bulalang teman Pro 2, dari asli Singaraja, dan dia ini karyanya keren banget dan sampai menang untuk di Musicpreneur 2025 RRI guys. Wah, langsung aja Gede Angga Prasaja. Halo. Waduh, ini kita sebenarnya udah berapa kali sih ketemu ya. Kalau kita bahas karyanya Beli Angga, waduh, kalau dikumpulin lagi udah sekarung. lebih dari karung kayaknya. Kalau kita ngomongin tahun-tahun lalu juga gitu ya. Gimana kabar Beli Gede? Baik Gus. Baik, semoga ya? baik-baik saja juga Gus. Langsung karya baik gitu ya. Nah ini kan kita ngomongin karya terbaru dari Beli Angga gitu kan. Kalau kita ngomongin sejarahnya Beli Angga nyanyi kan udah sering banget kita denger gitu kan. Bahkan sebeleleng mungkin, sebalik mungkin juga udah tahu istilahnya lagu-lagu dari Kak Angga ini nuansanya lebih ke cinta, lebih ke keluarga. Ya kamu bisa langsung pantengin YouTube channelnya ya. Family banget deh pokoknya. Family man. Tapi apakah ini juga family lagu yang terbaru yang ini? Ini kita bahas sekarang nih. Oke. Langsung nih. Ya, oke. Masa nanti? Oke. Jadi lagu yang terbaru ini sebenarnya lagu yang saya siapkan untuk tahun depan sih sebenarnya Gus. Jadi sebenarnya tahun depan sebenarnya. Jadi itu saya menyiapkan ada 10 lagu. Jadi tahun depan rencana rilis album gitu. Album. Jadi lagu-lagu saya yang kemarin itu berupa single aja, jadi nggak album. Nah tahun depan itu saya sudah menyiapkan, nah termasuklah lagu ini gitu. Oke. Nah kemarin sih kebetulan ada ajang Musicpreneur Award itu, jadi kenapa nggak kita ikutin satu lagu gitu. Dari si album ini ya, gitu. Nah lagu inilah yang saya pilih lah gitu. Jadi judulnya Nanti Jika Kau Pergi.
Nanti jika kau pergi. Nah ini kayaknya bukan nuansa family nih, ya seperti biasa atau love gitu. Itu sih semua yang dengar bilang gitu. Jadi teman-teman yang sudah dengar bilang seperti itu. Cuman kalau misalnya diresapi dari liriknya, itu sangat universal banget, Gus. Universal. Jadi bisa untuk keluarga, bisa untuk kekasih dan lainnya gitu. Jadi dari kalau diresapi liriknya sih seperti itu gitu. Karena ada beberapa lirik yang menyatakan bahwa cinta itu bukan hanya sekedar fisik, tapi cinta itu bisa dirasakan dari jauh gitu loh. Misalnya nih, jadi ada keluarga yang kehilangan itu kehilangan keluarganya gitu, itu bisa dengerin lagu ini ya memang cocok untuk mereka gitu. Jadi ini sebenarnya lagu untuk teman-teman yang merasa kehilangan, itu bukan buat kekasih saja tapi buat keluarga juga gitu. Oke, yang kita tahu nih teman Pro 2 ya, mungkin yang RRI Denpasar atau Mataram ingin mengingatkan, sebelumnya itu lagunya lebih ke love, keluarga, itu bahagia-bahagia ini ya. Ini lebih ke bahagia-bahagia loh. Tapi itu kali ini lagunya galau gitu loh. Sebenarnya kalau di liriknya bukan galau-galau banget juga sih, Gus. Cuman seperti gini, ada satu lirik yang nanti jika kau pergi, yakinlah aku di sini akan menjaga namamu tetap lestari. Itu bukan galau sih sebenarnya, tapi janji atau ucapan bahwa biarpun kamu di sana, biarpun kamu sudah nggak ada nih, namamu tetap lestari nih gitu. Itu sebenarnya lebih ke janji. Kalau misalnya galau-galau banget sih enggak sih, Gus gitu. Berarti enggak galau-galau banget. Iya, enggak galau-galau. Istilahnya banget. nanti jika kamu pergi, tapi istilahnya kok masih ada stay gitu. Masih ada stay. Jadi itu sebuah pernyataan janji, janji kepada kekasih, kepada seorang misalnya seorang anak ke orang tuanya. Nanti misalnya gini loh, misalnya apa, nanti kalau misalnya jika kamu pergi gitu, namamu akan tetap saya jaga nih gitu. Janji itu yang terucap gitu. Bukan galau-galau banget gitu. Tapi pada intinya pergi kan? Pada akhirnya di akhir lagu ini pergi kan? Judulnya kan nanti nih. Oh nanti. Judulnya kan nanti belum pergi. Belum nih. Oh belum pergi. Jadi endingnya itu kan belum ada nih. Jadi nanti jika kamu pergi, sebuah janji sih sebenarnya, Gus. Jadi kalau diresapi liriknya sebuah janji bahwa jika nanti kamu pergi, kamu bakal tetap ada nih di hatiku gitu. Oke, berarti ini ada lanjutannya berarti lagu ini? Sudah ada sih sebenarnya. Oh, udah ada. Sudah ada sebenarnya, cuman kan ini dulu deh. Tebak, kayaknya aku sudah pergi atau bagaimana, atau aku kembali gitu. Kayaknya antara dua itu ya. Antara dua itu yang bakal liriknya. Jadi tahun depan kita tunggu albumnya yang terbaru dari Beli Angga Prasaja ya. Oke, ini kan apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak aku dibilang nanti jika kau pergi. Berarti istilahnya Beli Angga itu punya janji terhadap mungkin kalau dia pergi gitu kan. Yang harus diketahui bahwa ini lagu bukan pengalaman pribadi, bukan. Jadi terinspirasi dari teman-teman yang sekarang lagi enak-enaknya nih, lagi sama kekasihnya misalnya, itu lagi seru-serunya gitu, pacaran gitu segala macam. Dari sana aku tuh melihat ini nanti kalau misalnya dia pergi ini didoain. bukan doain, Gus. Jadi kalau misalnya dia ini satu orang ini nggak ada nih, pergi ini masih nggak mempertahankan cintanya nih gitu loh. Jadi dari sana lagu ini lirik lagu ini tercipta gitu sebenarnya. Bukan maksudnya memisahkan gitu ya, tapi maksudnya kayak LDR. Iya, betul. Atau mungkin juga kalau misalnya pergi kemana gitu. Itu maksudnya. Betul. Oke, berarti maksudnya itu dalam satu hubungan itu masih, guys. Masih dalam satu hubungan, masih pacaran, masih punya hubungan tapi posisinya jauh. Ya, gitu ya. Betul. Ini maksudnya. Oh, berarti tertuju lagu LDR tapi apa ya? Judulnya nanti judulnya gitu ya. Masih bisa juga nggak sih? Betul. Bisa juga bilang gitu ya. Betul. Jadi lebih ke
ke ngambang karena memang betul karena Iya memang juga betul ya. tadi. Jadi Iya, ada satu lagu yang nyambung dengan lagu ini, betul kata Agus tadi. Jadi lebih ke ngambang sih sebenarnya sekarang ini. Nanti jika kamu pergi, padahal sekarang lagi baik-baik aja nih gitu. Saya berpikir itu tadi, saya berpikir oh ini nanti kalau dia satu pergi kerja kayak kemana keluar gitu, apa dia tetap stay nih gitu. Iya. Cintanya tetap stay nih. Iya, Atau iya. enggak yang paling ekstrem nih, kalau misalnya dia ini tiba-tiba di jalan itu blag gitu, Iya. blag gitu, apakah dia tuh bakal masih stay. cinta nih, Masih stay-nya. cinta. Oke. Kita jadi mulai mengerti ya, paham maksudnya ya lagu ini sebenarnya. Makanya kita bingungnya nanti jika kau pergi, ini sudah pergi atau belum, atau misalnya masih istilahnya dia memprediksi bakal pergi atau bagaimana kan gitu. Oh, jadi terjawab teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini yang sering kita putar adalah satu lagu dari Beli Gede Angga Prasaja yang bilang kalau hubungan ini kira-kira dia bakal pergi nggak sih kalau posisinya kita masih saling sayang gitu dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, dan di posisi lagu ini sudah terjawab sebenarnya. Oh, Jadi, udah diceritain juga. Nanti jika kamu pergi, yakinlah gitu. Jadi seseorang kalau misalnya bernyanyi ya, seseorang menyanyikan lagu ini kepada kekasihnya misalnya, ya itu sudah terjawab. Nanti jika kamu pergi, kemanapun kamu pergi ini, yakinlah gitu, percayalah sama aku nih gitu, bahwa namamu akan tetap ada nih, lestari di hatiku abadi nih gitu. Jadi kamu nggak usah gini berpikir yang overthinking lah gitu. Oke. Ini lagunya apa ya? Cukup memakan imajinasi kayaknya dia nggak? Karena kayaknya berat lagu ini dibuat karena istilahnya kita kan kita ini ibaratnya tidak pernah terjadi lah ya. Ibaratnya mungkin lihat dari kisah orang gitu. Melihat dari kisah orang mungkin, padahal Liangga sendiri mungkin belum pernah mengalami ini kan. Ya makanya itu tadi, jadi bukan pengalaman pribadi. Jadi melihat teman-teman yang satu yang masih oke, masih lagi seluruhnya menikmati cinta gitu, pacaran. Terus ada teman-teman yang sudah, ada juga teman-teman yang LDR-an. Seperti itu sih sebenarnya lagu ini gitu. Apakah masih stay sih cintanya di hati kalau misalnya dia pergi gitu. Cuma udah terjawab sebenarnya lagu ini gitu. Jadi ini lagu buat seseorang kepada kekasihnya misalnya, atau kepada keluarganya, bahwa kamu pergi jangan overthinking nih di luar nih. Aku tetap bawa namamu nih di sini nih gitu. Oke. Jadi penasaran inspirasinya dari siapa ya? Yang katanya temen. Enggak, bukan temen. Oh ini gitu, bukan. Oh, bukan teman satu circle. Bukan. Banyak melihat lah gitu. Oh, banyak melihat. Oh ini pacaran misalnya nih. Aku kan di suasana kerja di kantor misalnya gitu. Oh ini ada orang ini lagi seluruhnya pacaran ya ini gitu di tempat kerja apa segala macam. Oh ini beneran nggak nih? Real nggak cintanya nih gitu. Oke. Istilahnya mempertanyakan sebuah cinta yang lagi dijalin sih teman Pro 2. Makanya cinta itu bukan di fisik saja sebenarnya. Tapi lebih ke janji untuk menempatkan namanya, menempatkan kekasihnya ke hati banget gitu. Bukan hanya dengan fisik gitu. Itu ya sih Gus. Oke, tapi gila guys. Dari inspirasi seseorang kemudian diterjemahkan oleh Beli Gede Angga Prasaja, akhirnya terciptalah Nanti Jika Kau Pergi yang sampai sekarang akhirnya lolos di tahap 2 Musicpreneur Awards 2025. Congratulations ya Beli Angga ya. Luar biasa banget, dan yang pasti ini menasional, semoga aja bisa menasional terus seterusnya gitu ya. Dan kita dengerin aja lagunya Taman Pro 2. Oke. Nah, ini dia Gede Angga Prasaja, Nanti Jika Kau Pergi. Kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW,
kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Gede, anggap rasanya teman Pro2 di Music Live Chat. Oke, ini satu musik mungkin yang kita keinget kalau nuansanya Beli Anggap memang agak cukup berbeda untuk musik kali ini ya. Kita ngelihatnya ini atau mendengarnya langsung nih, wah ini agak beda nih. Nuansanya agak beda. Biasanya agak ceria gitu guys. Ini agak redup gitu ya. Nah, ini mengkonsep lagu yang mungkin bisa dibilang kan di luar apa ya istilahnya, cuma terinspirasi bukan mengalami langsung, kan agak beda dengan yang kita alami gitu kan. Nah ini kan apakah memang langsung Beli Angga langsung yang aransemen sendiri, arrange sendiri, produce sendiri, atau mungkin juga ada sound player yang membantu Beli Angga untuk ini? Yang pertama tadi sebenarnya ada sih sebenarnya lagu-lagu yang agak lebih galau dari ini sebenarnya Gus. Tapi di album tahun depan? Enggak. Yang lagu-lagu kemarin juga ada. Jadi coba dilihat di YouTube udah. Jadi ada lagu yang lebih galau dari ini gitu. Oke. Kalau misalnya konsep sebenarnya lebih ke memang dari segi pengambilan nada ya, pengambilan suara ya. Jadi kemarin itu lagu aku tuh biasanya lebih ke nadanya tinggi ya kan. Nah sekarang aku ngambil rendah nih.
Iya. Seperti yang didengar tadi itu kan Iya, iya, agak rendah itu di Rendah, depan rendah, kan. Refnya juga rendah. Itu kenapa? Lebih ke melepas ego sendiri aja, Gus. Jadi kalau misalnya pendengar itu mendengar itu kalau sambil nyanyi bisa ngambil nada itu kan lebih bagus daripada aku nyanyi tinggi, egoku cuma pendengar itu pendengar radio itu misalnya ngambil nada tinggi mungkin nggak bisa kan nggak enak juga gitu. Jadi melepaskan egoku sendiri pribadiku buat pendengar gitu ya sebenarnya. Itu satu. Yang kedua tadi dari lagu sih memang lagu ini saya ciptakan sendiri. Jadi aku ciptakan sendiri, liriknya juga gitu. Jadi lebih ke menciptakan nadanya dulu baru habis itu ke liriknya. Kalau aransemen sih dibantu teman-teman sih sebenarnya. Dibantu teman-teman dari Singaraja juga ada, dari luar Singaraja ada juga gitu. Jadi dibantu teman-teman geng zaman dulu aja dah gitu. Zaman dulu festivalan mungkin ya. Oke, berarti ini karya-karya asli. Mungkin musisi Belalang ikut campur juga gitu ya. Ada juga yang dari luar Singaraja gitu ya, yang bantu Beli Angga gitu. Nah, ini biasanya kalau kita ngelihat sedikit gitu ya secara teknis gitu, Beli Angga ngelihat season player itu dari sisi mananya sih sebenarnya, pertemanan kah atau memang karena memang dia nge-create music yang sesuai dengan Kak Angga gitu? Lebih ke itu tadi, lebih ke hati ya. Maksudnya cocok gitu. Cocok gitu. Jadi sekali misalnya nih gitu, kalau misalnya makanannya juga kayak gitu nih gitu. Kalau misalnya kita suka makanan A, beberapa banyak gitu yang jualan makanan A, tapi kita cocoknya di satu tempat, pasti ke situ aja tuh. Jadi nggak mungkin mungkin aja ke yang jualan lain, cuman nggak cocok nih gitu, pasti balik lagi ke A itu gitu. Jadi sama seperti ini sebenarnya, jadi lebih ke cocok, ke hati, lebih ke karena aransemen misalnya kan, kalau musiknya ini cocok banget nih musiknya dengan aku nih gitu. Itu aja sih. Oke, berarti ini tentang hati berarti ya. Cocok bermusik dengan session player yang sekarang gitu. Ya, betul. Oke. Yang jadi pertanyaan juga sih, kadang-kadang kita bingung untuk seorang penyanyi gitu kan. Karena membentuk tim itu susah banget kan, mencari timnya, kemudian sampai akhirnya mengiringin sampai nanti manggung juga bakal banyak sekali problema, itu harus mengganti-ganti gitu kan. Kalau Beli Angga sendiri lebih mempertahankan biasanya udah dari dulu ini. Berarti ini istilahnya musisi yang dari dulu beli di atau sempat ganti-ganti gitu? Enggak, maksudnya enggak gitu. Jadi ada gini, ini sebenarnya konsep band sebenarnya ya. Jadi lagu yang tadi aku bilang 10 lagu yang aku siapin ke tahun depan itu adalah konsepnya band. Oke. Berarti istilahnya ngeband banget nih lagunya ngeband gitu banget, ya? kayak ini kan ngeband ini. Jadi bedanya yang dari lagu-lagu kemarin itu, memang lagu kemarin itu di konsepnya di solo nih. Nah, jadi ini lebih ke band. 10 lagu yang aku siapin lebih ke band, termasuk lagu ini yang tadi gitu. Nah, maka itu aku ngumpulin teman-teman nih gitu. Ngumpulin dari melihat sih sebenarnya juga gitu. Ada, kalau ada di flyer itu kan ada yang muda-muda banget tuh gitu. Jadi jauh di seumuran aku gitu. Jadi ngelihat pas waktu ada acara, pas ada festivalan gitu, aku ngelihat ini enak juga nih drummer nih. Ini enak juga nih basis nih gitu. Jadi nah ada satu sih yang aku terus cocok di hati aku sih, ada sebut nama nggak apa ya. Jadi di flyer itu ada Dewa Satria. Jadi itu gitaris aku zaman dulu di band The Frame. Jadi itu gitaris yang memang cocok dari awal sampai sekarang. Seband dulu soalnya ya. Seband dulu. Jadi sama dia sih kita mencari teman-teman yang bisa cocok untuk mengiringi dari lagu-lagu aku gitu. Terus aku juga kenapa konsepnya konsepnya band cuma namanya masih solo gitu. Aku sih sebenarnya sudah rembuk sama teman-teman pengiring kan band itu.
ya pakai namamu aja gitu, nggak usah pakai band dulu gitu sih sebenarnya. Jadi Rembo gitu, maunya sih buat nama band aja sih gitu. Oh, rencana mau ngeband, Iya. istilahnya namanya band gitu. Band, cuma dari teman-teman pengiring 5 orang itu, Bu, namamu aja deh gitu. Maksudnya kita ikut namamu aja dulu. Gitu. Oke, berarti kan ya Briangga sih udah punya nama karena di sini. Oh, enggak juga. Ini kan udah punya nama dari sisi memang karya sudah ada gitu kan, karya sudah ada kemudian menjadi session lebih milih ke, berarti ini kan proyeknya tetap solo dong. Iya, sementara. Untuk sementara. Oke, sementara. Di album ini juga bakal sementara. Iya. Apakah masih bilang sementara? Enggak. Kalau album yang tahun depan aku siapin 10 lagu tuh masih konsep solo tapi konsepnya band gitu. Iya, secara bermusiknya. Oke. Tapi kalau untuk nama dari segi labelnya lebih ke solo. Solo, oke. Oke, berarti solo berarti kan. Solo. Nah, sampai sekarang masih mempertahankan solo berarti kan. Nah, ini kan cukup berbeda Bali, gitu, Bali, ya. mempertahankan Bali, bukan solo. Iya. Iya, dari segi anunya ya daerah Bali ya. Sorry. Sekian aja pokoknya. Nah, tapi ini kan lebih ke apa ya? Kalau misalnya kita teknisnya kan memang dianggap solo banget gitu. Ini full ngeband emang anak band sih. Iya, betul. Kembali ke band itu nggak kagok. Dengan nuansa yang mungkin wah ini band banget gitu. Basicku sebenarnya band ya. Jadi awal dari SMA rock banget lagi waktu Entah festival. sekian lagu kan udah solo banget nih. Ya nuansa yang mungkin memang lagunya untuk solo banget gitu. Kemudian ngeband gitu. Setiap orang termasuk aku nih pasti masih tetap mencari jati diri ya, maksudnya kalau misalnya aku solo dengan konsep musik yang memang solo banget, aku kayak gimana sih gitu. Ya. Terus kenapa sih aku nggak coba lagi ke konsepnya band gitu, dan memang dari segi lagu memang beda, dari segi aransemen memang beda gitu kan, konsep band dengan konsep solo gitu. Cuman ini masih lempar nih, jadi kayak orang mancing lempar nih, gitu. Aku coba lempar konsep band. Memang basicku sih memang band ya gitu. Kalau misalnya dibilang kagok gitu, ya lebih kagok di Solo sebenarnya. Lebih kagok di Coba solo. bayangkan deh, biasa ngeband, terus ada banyak temen pengiring, terus sekarang solo nih gitu, dengan -1 gitu sendiri itu nggak kagok sebenarnya gitu. Dan aku pernah merasakan itu di waktu kemarin konsepnya solo itu. Jadi ada satu acara, terus aku sendiri pakai -1 itu kagok banget, terus jadi aduh ini nggak ada siapa aku ngajak ngobrol nih gitu. Ya emang basic aku tuh ngeband sih dari dulu. Oke, berarti sekarang akhirnya sesuai dengan keinginan ya? Konsep band tetap solo tapi konsepnya band. Oke. Istilahnya penyanyi atas nama Briangga Prasa aja guys. Cuma ada session player di situ untuk bisa membantu Briangga untuk berkarya gitu. Berarti ini sebakal terus konsepnya band nuansanya pop. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Enggak, maksudnya kalau pop ya. Oke, Kalau popnya pop ya. ya. Kalau pop banyak nih. Ada pop rock, ada pop alternatif, ada pop banget gitu kan. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau aliran menurut aku sih nggak terlalu aku pikirin banget gitu. Jadi bagaimana ada kok lagu aku yang cocoknya di rock gitu. Jadi ada ya laguku yang cocoknya di R&B gitu. Ada tuh. Apa sih gitu, yang penting karakter, karena solo aku mentingin sih karakter vokalku seperti apa gitu aja sih sebenarnya. Kalau lagu sih sama aliran menurutku, kalau pop tetap isi gitu, pop gitu. Maunya tetap, nanti pokoknya labelnya pop gitu. Mau pop rock kayak mau pop apa kayak gitu. Oke. Atau pop jingkrak kayak gitu. Apa? Ya, pokoknya tetap intinya pop gitu ya. Oke, berarti ini masih konsisten guys. Konsisten sampai sekarang itu pop gitu ya. Nggak bisa kayaknya labelnya Kak Gede anggap rasa aja, asal anggap rasa aja keluar pasti pop gitu ya. Kita nggak lihatnya tuh seperti itu teman Prado, karena selalu lagunya itu ya nuansa cinta tapi nuansanya pop banget kayak gitu. Ya karakternya memang gitu gitu ya. Dan sampai sekarang masih dipertahankan. Untuk pun nanti yang masih penasaran kita juga albumnya seperti apa teman Prado masih masih jadi tanda tanya juga kita buat kita sama Prado. Dan
masih juga dibocorin sedikit ya, itu nuansanya masih pop tapi ngeband ya, lebih Yes. ke nuansa band gitu pokoknya ya. Oke. Jadi buat teman Pro 2 yang pingin nanya sama Kak Angga, langsung aja bisa di WhatsApp 0811399154 ya. Kita ditunggu yang pastinya untuk pertanyaan kamu bersama Gede Angga Prasaja di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Bersama Gede Angga Prasaja sama Pro 2 di Music Live Chat. Ya, kita udah dengerin tadi singlenya seperti apa, dan untuk produksinya ini kita mungkin perlu tahu nih ya. Sudah ada video klip untuk lagu ini, beli Angga? Karena lagu ini kan sebenarnya lagu buat seperti yang saya bilang, dari 10 lagu saya ikutkan ajang Musikpreneur Award itu. Jadi kalau video klip itu syarat dari Musikpreneur itu. Okay. Gitu. Ada, jadi ada di RRI, YouTube-nya RRI Denpasar. Oke. YouTube-nya RRI Denpasar, bisa lihat itu. Dan sekali lagi mohon pendengar RRI untuk like,
komen, share, itu kalau suka. Kalau nggak Pasti suka, suka. kalau nggak suka, gini. Kalau nggak suka, ditonton, di komen tuh boleh dong. Maksudnya ini terlalu gini nih, ini kayak gini nih, gitu boleh dong. Yang pasti kayaknya suka aja sih. Pasti suka lah ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih buat kita. Untuk biaya produksi kemudian sebagainya itu kan cukup berbonal ya. Karena kita kalau ngelihatnya solo nih, otomatis bebannya cukup berat ya bagi seorang solois gitu. Ini mungkin dari Beli Angga kita dapat ilmunya nih teman berdua ya. Kalau pengen jadi solois itu kira-kira seberapa berat sih dari segi pembiayaan atau mungkin juga dari segi produksi si musik ini. Ini kan kita ngeliatnya kan cukup cukup kompleks gitu kan. Mulai dari lirik kan otomatis bawa ide ke produser kan udah pasti biaya dong. Gak mungkin istilahnya dari sisi rekaman dan sebagainya itu nggak mungkin gratis gitu loh. Ini mungkin kita belajar dari Beli Angga bisa langsung di istilahnya kamu tahu, biar kamu tahu bayangannya seperti apa gitu ya. Iya, jadi kalau aku lebih ke punya banyak teman gitu aja. Oh, punya teman, Oke. relasi itu paling penting. Punya banyak teman yang bisa membantu. Kalau misalnya masalah biaya, kalau aku kan ngomong biaya tuh. Kalau misalnya jadi solois biayanya seperti apa gitu. Kalau aku lebih ke karya itu. Ini bukan sok atau apa ya gitu. Cuman menurutku pribadi karya itu menurutku adalah jadi tidak bisa dinilai dengan berapa yang keluar biaya gitu kalau menurutku ya. Oke, berarti istilahnya bukan bergantung dari biaya berapa enggak, gitu. jadi lebih ke kalau aku sih karya itu ya kalau dibilang kesenangan sendiri gitu loh. Jadi enak punya karya terus kita ngereng di kamar gitu, buat lagu kayak gitu. Terus masa sih didiemin sih gitu. Ya udah di gini aja, di rekam aja, di record aja gitu. Setelah itu di rilis dah, mau sendiri mau apa gitu. Yang jelas menurut saya itu tidak, kesenangan itu tidak hobi lah istilahnya ya, tidak memikirkan ini berapa sih biaya. Yang jelas punya banyak teman satu gitu aja. Jadi teman-teman pasti akan membantu kalau punya banyak teman gitu. Oke, berarti pada intinya sih kadang-kadang kita gotong royong ya kalau musisi ya Betul. berdua ya. Karena kalau misalnya kita lihat di musisi Buleleng itu gotong royongnya kuat banget guys. Misalnya Beli Angga punya istilahnya karya gitu ya, dibantu sama musisi lain. Kemudian nanti ada session player lain butuh suaranya kayak Kak Angga, ikut juga dalam project itu kayak gitu ya. Iya, aku sih juga kayak gitu kan. Iya sama sih sebenarnya. Coba kalau ngomongin masalah biaya itu di belakang, deal-dealan ya. Tapi ini kan kalau misalnya kita proyek musik itu kan cukup besar, atau mungkin juga kita ngomongin Bali gitu ya. Apalagi musiknya Beli Angga ini kan lebih ke Indonesia, lirik lebih banyak Indonesia juga. Ini kalau dari segi masyarakatnya gitu kita ngelihat gitu kan. Positif banget gak sih nerima untuk musik Indonesia, istilahnya yang nuansa Indonesia kan lagi marak banget nih lagu-lagu Bali yang nuansanya Bali, kemudian juga berlirik Bali. Kemudian sekarang Beli Angga menggebrak dengan cukup agak beda ya, istilahnya mengebrak pasar yang ada di Bali itu dengan cara Indonesia. Satu, kalau aku pribadi sih sebenarnya memang tidak cocok untuk produk suaraku itu tidak cocok untuk menyanyikan lagu Bali. Itu satu. Itu sadar diri. Itu gitu. kesadaran. Sadar diri. Jadi pernah gitu. Jadi pernah ada satu lagu aku konsepnya band, itu kalau di YouTube masih ada kayak ya tadi ada ANG Band gitu. ANG Band gitu. Jadi itu lagu Bali itu. Tapi memang aku lihat enggak banget, enggak aku banget gitu. Jadi tetap konsen ke Indonesia itu. Berarti pernah mencoba gitu aja ya? Pernah dong. Oke. Pernah dong. Nah, kenapa Indonesia ya? Karena itu. Jadi memang tidak cocok untuk produknya Bali gitu. Nah, yang kedua, aku sampai saat ini ya mudah-mudahan nanti terus seperti itu gitu. Aku berpikir bahwa berkarya tuh nggak ada ruginya, itu satu. Berkarya itu nggak ada basinya. Yang ketiga yang paling penting adalah setelah karya kita jadi terus kita kita publish,
Ada yang nonton, ada yang suka, atau ada yang like. Setelah kita publish itu tidak menjadi masalah menurutku. Oke. Yang penting nanti anak-anakku nih, anak-anakku, cucu-cucuku, kakek saya nih nyanyi nih gitu. Jadi kebanggaan sendiri nih. Ya. Jadi apalagi sekarang gampang banget guys. Jadi di YouTube tuh, di YouTube itu YouTube kapan matinya nanti, apakah apa cucu kita mendapatkan nanti media yang lebih bagus media mungkin ya. bagus mungkin kan, itu pasti akan terrecord terus tuh gitu. Iya kan, jadi lebih ke arah sana. Oh ini anak cucu kita gitu loh, anak cucu saya gitu bisa mendengar bahwa saya tuh pernah nyanyi nih gitu. Sampai saat ini seperti itu gitu. Yang kedua ya melempar ke publish itu sih sebenarnya ini karya saya gitu. Kalau misalnya ada kayak sekarang lagu ini kan ada 4.000 lebih viewers ya. Dari 4.000 itu berapa orang yang benar-benar benar-benar mendengarkan itu. Yang penting ada yang mendengarkan karya saya gitu. Oke. 4.000 loh, baru aja gitu ya. Istilahnya cukup baru bulan ini atau bulan lalu dirilis gitu ya? Iya, bulan lalu akhir. Bulan lalu akhir dirilis di YouTube dan sekarang sudah 4.000 gitu ya. Untuk masyarakat Bali dan juga seluruh Indonesia bisa mendengarkan langsung ya. Itu untuk karya dari Bli Angga. Dan pastinya ini kan suatu kebanggaan juga, udah ribuan yang mendengarkan gitu guys. Iya, sekarang jadi dengan sekarang di RRI ini ada RRI Denpasar kan gitu, ada RRI Singaraja, Mataram juga Gus. Itu coba deh, maksudnya di YouTube RRI Denpasar, teman-teman yang mendengarkan sekarang bisa diklik, bisa didengarkan lagu itu. Kalau misalnya memang suka, ayo di like, di share. Jadi bukan untuk apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang nggak suka, boleh juga di komen itu, biar kami juga bisa nih karya saya memang benar ya, harusnya kayak gini nih gitu. Jadi ya kayak gitu penting juga gitu. Berarti ini adalah salah satu Bli Angga berarti salah satu musisi yang tidak anti kritik ya, yang pastinya selalu bisa menerima masukan teman Fredo. Bisa, kamu aja buat kamu yang pingin tahu dan penasaran juga seperti apa video klipnya, seperti apa ininya istilahnya lagunya, suaranya ke Angga, bisa kamu cek juga ya, yang pastinya cari aja Gede Angga Prasaja, yaitu Nanti Jika Kau Pergi ya. Ada di situ kamu bisa dengerin langsung. Kalau bisa like and subscribe ya, yang pastinya untuk YouTube-nya. Dan buat kamu yang suka bisa kamu komen dan like juga. Bisa di request juga kan Gus di sini Gus? Bisa pastinya, untuk di Pro 2 Hitlist nanti bisa juga di request juga bisa teman Pro 2, karena ini udah masuk nasional soalnya ya. Jadi perlu banget buat teman Pro 2 untuk terus dukung ya. Salah satunya Bli Angga yang berada di Music Friend Awards 2025 ya. Mungkin Bli Angga ada yang ingin disampaikan untuk musisi-musisi atau juga penikmat musik di seluruh Indonesia untuk di hari ini? Untuk para musisi ya klasik lah. Saya beberapa kali hadir di sini ya Gus ya. Jadi klasik itu yang saya selalu ucapkan bahwa berkaryalah. Berkarya ya. Jangan bosan untuk berkarya, apalagi bisa nih gitu. Jadi kenapa bisa tapi tidak berkarya, itu udah menurutku enggak banget gitu menurutku ya. Jadi mari kita berkarya gitu. Berkarya dengan apapun gitu. Dengan musik apapun itu, ayo dong gitu. Untuk kita gitu. Karena karya itu tidak pernah basi sih sebenarnya menurutku. Kalau untuk pendengar ya itu tadi, like, comment, and share. Singkat banget teman Radio ya. Thank you Bli Angga, luar biasa banget. Kita tunggu yang pastinya untuk albumnya, kita tunggu juga karya-karya berikutnya yang pastinya. Terima kasih RRI juga terus. Siap, yang pastinya kita selalu dukung musisi Buleleng, musisi Singaraja, musisi Bali, seluruh Indonesia kita selalu dukung yang pastinya teman Radio. Dan jangan lupa dengerin karya dari Bli Gede Angga Prasaja, Nanti Jika Kau Pergi. Sampai sini dulu untuk musik live chat produksi RRI Singaraja. Dan thank you banget yang dari Mataram dan juga Denpasar. Thank you banget ya yang sudah stay tune untuk di hari ini guys. Sampai sini dulu dan jangan kemana-mana. Gue masih nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang.
Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.